Halo semua, perkenalkan, nama saya Kristina Rahayani Asiwa. Saya dengan NIM 140. Di sini saya berasal dari kelas IKD. Saya berasal dari kelompok 14. Saat ini saya akan memaparkan tentang materi sedimentologi laut. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pendahuluannya. Laut dunia merupakan ciri-ciri fisik utama dari suatu planet bumi. Laut dunia menutupi hampir 71% permukaan bumi yang melambangkan bentangan besar pada planet untuk dipetakan dan juga dieksplorasi. Ciri fisik dari massa air langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dan organisme hidup yang menempati massa air tersebut merupakan sumber makanan dan produk alami yang penting. Lautan juga berperan sebagai mesin tenaga matahari super besar yang menggerakkan berbagai pola cuaca dan mempengaruhi lingkungan daratan serta persebaran sedimen dari daratan. Fenomena seperti El Nino Southern Oscillation atau disingkat dengan ENSO yang dapat menyebabkan kekeringan di Peru, banjir di Texas, dan musim salju yang relatif ringan di Midwest merupakan hasil perubahan yang berasal dari Samudra Pasifik. Kekuatan ombak dan pasang surut berubah bentuk benua dan mempengaruhi kehidupan manusia yang tinggal di daerah suatu pesisir. Sedimen merupakan bahan atau suatu partikel yang terdapat di permukaan bumi maupun di daratan ataupun di lautan yang telah mengalami proses pengangkatan transportasi dari suatu tempat atau suatu kawasan ke tempat lainnya. Air dan angin merupakan agen pengangkutan yang utama. Sedimen ini apabila mengeras ataupun membatu akan menjadi suatu batuan sedimen. Ilmu yang mempelajari batuan sedimen disebut dengan sedimentologi. Di sini juga saya akan memaparkan tentang apa sih definisi sedimentologi tersebut. Nah, yang pertama itu sedimentologi adalah ilmu yang mempelajari sedimen atau suatu endapan yang dimukakan oleh Waddell 1932. Sedangkan sedimen atau endapan pada umumnya diartikan sebagai hasil dari proses pelapukan terhadap suatu tubuh batuan yang kemudian mengalami erosi, tertransportasi oleh angin, air, dan juga hal-hal lainnya. Dan pada akhirnya yang diendapkan atau ditermendasikan. Sedimentologi juga adalah studi tentang proses-proses pembentukan, transportasi, ataupun pengendapan material yang terakumulasi sebagai sedimen di dalam suatu lingkungan, kontinen dan laut sehingga membentuk batuan sedimen. Yang ketiga itu, sedimentologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pembentukan lapisan tanah karena pengendapan tanah yang mengalami perpindahan dari tempat lain. Yang keempat, sedimentologi adalah salah satu cabang dari ilmu geologi yang membahas tentang secara khusus batuan sedimen ataupun yang mempelajari tentang batuan sedimen, endapan dengan segala apapun prosesnya. Yang kelima, sedimentologi adalah ilmu yang mempelajari pembentukan lapisan tanah pada pengendapan tanah yang mengalami perpindahan dari tempat yang lain. Contoh, sedimentasi yang di delta sungai di daerah sekitar gunung berapi. Ilmu ini berkaitan dengan pembentukan bahan galian seperti batu bara, minyak bumi, emas, perak, dan lainnya. Di sini juga dalam geologi atau batuan tunggal, batuan jamak, ada benda padat yang terbuat secara alami dari mineral ataupun mineraloid. Lapisan tersebut adalah lapisan luar dari bumi, dari padatnya bumi. Litosfer terbuat dari batuan. Dalam batuan yang umumnya ada 3 jenis, yaitu batuan beku, sedimen, metamorf. Penelitian ilmiah batuan disebut dengan petrologi. Dan petrologi merupakan komponen penting dari suatu geologi. Nah, di sini juga saya akan memaparkan tentang sedimen. Nah, di sini
ada kaitannya sedimen dengan sedimentasi. Beberapa ahli mengatakan atau mendefinisikan sedimen dalam berbagai pengertian. Yang diungkapkan oleh Pipkin 1977 mengatakan bahwa sedimen adalah pecahan mineral atau mineral material organik yang ditransformasikan dari berbagai sumber dan diendapkan oleh media udara, angin, es, atau oleh air dan juga termasuk di dalamnya material yang diendapkan oleh material yang melayang dari air ataupun bentuk larutan kimia. Sedangkan yang dimukakan oleh Gross 1990 mendefinisikan sedimen laut sebagai akumulasi dari mineral-mineral ataupun pecahan-pecahan batuan yang bercampur dengan hancuran cangkang dan tulang dari organisme laut berupa partikel lain yang membentuk lewat proses kimia yang terjadi di laut. Sedangkan oleh Pettyjohn 1975 menyatakan sedimentasi sebagai proses pembentukan sedimen ataupun batuan sedimen yang diakibatkan oleh pengendapan material pembentuk atau asalnya suatu tempat yang disebut dengan lingkungan pengendapan berupa sungai, muara, danau, delta, estuaria, laut dangkal, sampai juga laut dalam. Di sini juga saya akan memaparkan tentang pengertian sedimentologi menurut pendapat lain. Di sini sedimentologi yang istilahnya diusulkan pada tahun 1932 oleh H.A. Waddell memiliki arti sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang sedimen. Istilah sedimen ditunjukkan pada lapisan kerak bumi yang telah mengalami proses transportasi. Kata sedimen berasal dari bahasa Latin atau sedimentum yang artinya pengendapan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh banyak orang, sedimentologi adalah ilmu yang mempelajari hanya sedimen ataupun suatu endapan modern. Jika didefinisikan dalam arti lebih sempit atau dalam arti yang lebih dikenal, sedimentologi meliputi proses sedimentasi suatu ilmu yang mempelajari proses sedimentary yang diungkapkan oleh Freddy Riemann dan Sander 1978. Kemudian sedimentologi tergolong ke dalam cabang geologi baru yang dapat disebut sebagai bidang untuk kelahiran geologi modern dengan tujuan utama kelahirannya adalah mengeksplorasi ataupun mengorganisir tingkatan lingkungan pengendapan yang menyusun masalah-masalah geologi. Sedimentologi menitik beratkan ruang lingkupnya pada masa inspirasi hubungan secara vertikal maupun horizontal tingkatan suatu pengendapan. Oleh sebab itu mempelajari ataupun meneliti dalam sebuah sedimentologi berarti mempelajari ataupun meneliti dua aspek stratigraphy, yaitu aspek yang pertama lithostratigraphy yang mempelajari tentang karakteristik fisik tingkatan pengendapan, dan juga yang kedua itu adalah biostratigraphy yang mempelajari fosil dan masalah-masalah biologi yang terdapat dalam tingkatan pengendapan. Freddy yang diungkapkan oleh Freddy and Sander 1978. Yang kemudian saya akan membahas tentang faktor-faktor pembatasan dalam suatu sedimentologi. Faktor pembatas itu adalah faktor-faktor fisika ataupun suatu kimia, komponen abiotik yang menentukan apakah organisme ataupun komponen biotik dapat hidup dan berkembang dalam suatu ekosistem. Jadi istilah faktor pembatas yang digunakan bagi organisme untuk menentukan daya adaptasi terhadap faktor fisika dan kimia lingkungan. Walaupun demikian dalam bab ini, faktor pembatas juga digunakan untuk sedimen meskipun sedimen merupakan salah satu dasar komponen abiotik dalam suatu lingkungan. Demikianlah suatu pemaparan saya. Adapun kata-kata ataupun suatu pemaparan saya yang kurang menyenangkan ataupun ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.